Saya sendiri sudah berkecimpung di dunia usaha lain-lain. Yang dulu di pertukangan, sampai borong bangunan, terus di peternakan. Itu yang ujung-ujungnya untuk beli kendaraan aja, sepeda motor aja masih sangat-sangat berat. Itu ya alhamdulillah saya nekuni di bidang jamur itu, saya rasakan ya banyaklah perubahannya. Jadi nggak kebayang bahwa bisa beli mobil atau kendaraan roda 4 itu nggak kebayang dulunya. Saya Ahmad Sultan, owner Bukit Jamur di Desa Sumberjo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Terus apa nih? Dulu sebelum saya membidangi di bidang jamur ini, saya pernah usaha di bidang peternak ayam petelur mulai 2001 sampai 2013 awal. Itu ya jatuh bangun. Terakhir saya terkena penyakit AI atau flu burung, itu 2 kali. Terakhir ayam saya tinggal 600 biji, yang awalnya itu ketika awal itu 200 ekor, akhirnya sampai sekitar 3.000 ekor lebih, terus tumbang sekitar tahun 2013 itu. Akhirnya di tengah-tengah mumutnya sirah, ekonomi jatuh, bingung mencari usaha apa. Akhirnya ketemu saudara itu di bidang jamur, akhirnya saya teliti manajemennya itu masuk, terus saya eksperimen dengan jumlah 750 backlog. Saya belajar dari situ. Itu pun saudara yang membimbing saya itu tidak menekuni, soalnya orangnya PNS, jadi cuman buat hiburan saja. Akhirnya saya dikenalkan saudara yang ada di Banyuwangi, itu kenal cuma di HP, orangnya nggak pernah ketemu, terus HP-nya juga HP jadul, cuma HP center, jadi ya cuma membayangkan saja, dituntun sambil membayangkan. Bahan utama kan itu serbuk gergaji atau limbah dari penggergajian. Itu saya ambil di pinggir jalan, ada orang gergaji, saya tanyain, kalau nggak dipakai saya ambil, saya masukkan ke kandi atau kebo, cara Jawa ini kebo, bahasa Indonesia ini kandi apa karung gitu. Kemudian mulai dari situ saya belajar terus menekuni, meskipun dibimbing lewat HP yang jadul, HP center, saya tetap berusaha harus bisa. Jadi jerih payah apapun, kalau orang lain bisa, saya harus bisa. Nah, akhirnya belajar dari situ, dari saudara yang dituntun dari HP, dari cuman membayangkan saja, mengumpulkan penggergajian itu serbuk gergaji, terus akhirnya di situ saya mulai produksi. Mulai produksi awal itu cuman produksi 130 backlog per hari dengan steaman, dengan alat sangat sederhana, yaitu menggunakan drum Pertamina itu dikasih plastik melentus atasnya gitu. Setiap hari produksi 130. Di situ mencapai seberapa bulan, sekitar 3 bulan, saya dan istri berjuang terus, produksi sendiri manual dengan cara membungkus pakai plastik ukuran 2 kilo itu, pembungkusnya di packing secara manual pakai cetakan paralon 4 dim, terus dimasukkan di situ secara manual. Juga penyetiman pun sangat sederhana. Di situ selama 3 bulan, akhirnya jamur tumbuh dengan normal, dengan harapan, sesuai harapan. Nah, di situ karena saya itu orangnya selalu optimis, jadi kalau ada sedikit peluang langsung gebrak. Ketika itu saya sama guru saya yang membimbing itu ditanya, jangan terlalu ngegas, produksi pelan-pelan saja sambil diteliti kekurangan kelemahan. Tapi saya tetap tidak terima. Siang malam berjuang sama istri yang tadinya steam itu 130 atau 1 drum. Akhirnya saya diam-diam beli drum lagi sampai 2 drum, berarti 260 per hari. Nah, saya sudah produksi sekitar ngumpul ada sekitar 6.000 backlog. Ditanya saya sama guru saya, ya udah buah yang pertama itu sudah. Jadi sekarang produksi berapa? Sekitar 3.000. Saya bohongin, takut dimarahin, soalnya nggak boleh ngegas. Suruh belajar dulu, karena saya selalu penasaran, nggak wenjat tanpa seizin guru. Akhirnya nggak tahu kalau itu gagal, nggak ada yang membimbing secara langsung.
dikira sempurna, banyak yang gagal. Itu saya diam saja, terus akhirnya ketika itu guru saya itu dolan ke sini, main ke tempat saya, ya dimarahin, belum bisa kalau langsung gas aja gitu. Nah, singkat cerita di situ pembenahan banyak, terus akhirnya saya tetap optimis. Berarti ini segini aja sudah dapat dirasakan hasilnya, apalagi kalau 10 gini. Gitu. Tiap hari itu 260 aja sudah dapat panen sekitar 60 kilo, 50 ke 60 kilo. Apalagi kalau 10 kali lipat ini berarti 6 kintal sampai 7 kintal bayangannya. Akhirnya saya sharing ke tempat-tempat budidaya jamur se-Nusantara dari ujung Banyuwangi sampai Jawa Barat sana. Ternyata pemain jamur besar-besar itu sangat banyak. Nah, terinspirasi dari situ saya, oh ya berarti jamur dapat diandalkan gitu. Karena ya setiap hari komunikasi sama beliau-beliau yang sudah besar-besar, akhirnya ya istilahnya cara Jawane ndangak terus, akhirnya ngegas terus sampai pada puncak produksi. Saya terakhir itu dengan alat yang otomatis ya, karena yang membimbing itu serba canggih, akhirnya juga termotivasi. Di situ saya produksi per hari itu ketika puncaknya itu 2.100 setiap setiman, itu muat 2.100, dari 2 kali setim berarti 4.200. Itu ya ketika mungkin ya ini sebuah ujian bagi saya. Di situ pasar pun selalu mencari. Jadi nggak ada istilahnya saya promosi atau mencari pasar. Justru pasar selalu mencari. Peluang pasar selalu banyak. Karena saya selalu optimis, orangnya itu selalu di situ ada peluang langsung sikat. Jadi ya nggak nanggung-nanggung, gas terus. Setelah di situ puncak usaha saya di bidang jamur itu sebelum Covid itu sebagai puncak saya. Setelah terjadi Covid, semua perekonomian nasional itu hancur, termasuk jamur banyak yang gulung tikar. Saya sendiri ya sempat oleng karena ya saya pikir Covid itu cuma sebentar. Akhirnya saya bertahan dengan menjual semua aset-aset saya jual untuk mempertahankan posisi. Ternyata tetap hancur sampai sekarang, istilahnya mulai merintis lagi. Nah di situ ketika kehancuran jamur yang saya pikir cuman hanya jamur saja, akhirnya saya melirik usaha lain ya seperti di peternakan yang dahulu pernah pengalaman di bidang ayam. Saya mau ke situ, ternyata lebih hancur sebelumnya. Jadi sampai sekarang pun belum bangkit itu di ayam seperti itu. Kemudian saya lirik ada saudara yang ada di bidang sapi perah. Saya kira juga enak. Ternyata setelah saya telusuri juga nggak enak juga. Akhirnya saya kembali pada posisi saya karena di bidang jamur alatnya sudah mumpuni, sudah memadai, fasilitasnya sudah ada. Akhirnya saya bangkit di situ modal seadanya karena modal semua aset sudah dijual awal, sudah terlanjur untuk bangkit nggak bangkit. Akhirnya nggak ada lagi yang untuk senjata. Di situ saya mulai berpikir bagaimana caranya, padahal jamur ini sudah menurut saya sudah banyak peluang yang paling istimewa sendiri dibanding usaha saya yang sebelumnya. Akhirnya dari modal nol lagi, tanpa hutang, tanpa ada sumbangan modal dari luar, akhirnya dari modal sedikit punya panenan sedikit, saya kembangkan cuma dengan istri dan keponakan. 2 keponakan itu untuk saya pertahankan. Padahal dulu itu anak buah ada 12, sekarang cukup 2 keponakan, saya dan istri. Jadi karyawannya 4 karyawan semua, nggak ada ownernya sekarang. Jadi itu ternyata perjuangan itu memang
sangatlah indah kalau dirasakan, disyukuri gitu. Jadi jangan mengeluh ketika jatuh, meskipun pernah di atas segalanya, pernah menguasai segalanya. Ketika kita jatuh tetap harus bersyukur. Sekarang saat ini untuk mempertahankan posisi untuk kebutuhan sehari-hari itu saya ikut, ya saya anggap saya sendirilah ikut berkecimpung di situ. Jadi harus bangkit sendiri. Kalau bisa tanpa menambah modal dari luar itu, ternyata ya alhamdulillah sampai sekarang ini mampu produksi, meskipun sedikit dibanding dulu sangat jauh. Dulu ketika di atas mampu 4.000 lebih per hari produksi backlog, sekarang produksi 300 per hari. Konsisten di situ saya rasakan malah enjoy karena putaran uang lebih-lebih. Soalnya saya kebayar, istri saya kebayar, dua karyawan juga kebayar, selebihnya juga masih sisa biaya buat biaya anak sekolah, anak di pondok mampu. Itu saya kira sudah sangat lebih cukup daripada ketika saya tiap hari hampir hasil hampir 5 jutaan, ternyata juga tidak merasa nyaman gitu. Di posisi seperti ini saya malah justru merasa nyaman begitu. Jadi ketika sikap kita ketika di atas dan di bawah, maksudnya ekonomi di atas dan di bawah itu ternyata ya sama aja, tergantung kita bagaimana merasakan. Nah di sini perjuangan saya yang saat ini itu alhamdulillah itu dapat terhandle, semua kebutuhan semua terhandle. Dari produksi per hari itu 300 backlog dengan biaya produksi itu sekitar 450.000, sudah termasuk gaji karyawan. Itu menghasilkan per hari ini itu hasil panen itu sekitar 70 kilo sampai 90 kilo bahkan 100 kilo. Jadi katakanlah rata-rata 80 kilo lah. Itu dengan biaya produksi 450, hasil panen 80 kilo kali 13.000 itu berapa? Nah itu sekitar hasil bersih sekitar berapa? Berarti 1 juta dipotong 450, berarti 550 itu hasil bersih saya. Alhamdulillah untuk biaya produksi dan untuk nyicil hutang lah. Dulu masih banyak punya hutang, untuk nyicil tercover. Jadi dengan ternyata modal itu bukan jaminan untuk sukses. Jadi keuletan, keteguhan, dan kita sendiri harus berkecimpung langsung itu memang menjadi kuncinya. Jadi bukan modal besar yang jadi kuncinya, ternyata keuletan kita sendiri. Jadi harus tetap semangat. Ini terutama pada rekan-rekan jamur se-Nusantara ini banyak yang tumbang. Alhamdulillah ini ya saya masih kata tumbang juga, ini sudah mulai bangkit. Nah, teman rekan-rekan pejamur se-Nusantara yang mungkin sudah terlanjur tumbang, cari usaha lain ternyata lebih buruk. Nah ini kembali lagi ke jamur lagi. Insya Allah ini masih banyak peluang. Mungkin yang jadi kendala itu kan di bahan baku, itu pun juga dapat disiasati. Mungkin dari penggergajian yang sulit atau mahal. Itu mahal kan nanti biaya operasional nggak nutut, ya kita naikkan harga jualnya. Soalnya ini di pasaran sementara setiap bulan itu saya naikkan juga nggak komplain. Ini rencana di daerah saya juga saya naikkan lagi, rencana bulan depan saya naikkan lagi untuk menekan, ya kepengen entah sugih lah kena omong. Peluang usaha di bidang jamur itu sangat terbuka karena jatuhnya ekonomi. Jamur juga banyak yang gulung tikar. Ini untuk lokalan saja saya juga masih kewalan, ngeladeni lokalan saja masih kewalan. Nah ini saya di lokalan saja sudah belum mampu menyuplai, memaksimalkan. Jadi belum berani buka luar kota. Maka dari itu untuk teman-teman yang ingin budidaya di jamur itu peluang usaha masih lebar. Mungkin untuk manajemen memang kurang masuk dibanding dulu, memang kurang masuk. Tapi sekarang tergantung kita sih. Keuntungan kalau di atas 10% menurut saya sudah sangat bagus dibanding usaha lain. Itu aja, nanti buktikan sendiri. Oke,
bagi teman-teman, anak muda, kaula muda yang ingin membantu orang tua, ekonomi orang tua, atau ingin berdikari sendiri, di situ saya siap diajak konsultasi tentang dunia jamur atau terutama di bidang jamur, mulai dari pembibitan atau membuat backlog atau cara pemanenan atau penjualan, itu saya siap diajak konsultasi. Mungkin saya bisa memberi wawasan, kita belajar bersama-sama. Dengan belajar di sini di Bukit Jamur bisa, tapi kalau lewat WA saja saya tidak sanggup, karena lewat coba komunikasi lewat online saya nggak sanggup. Kalau ingin belajar serius atau kepingin bisa, itu ya datang langsung ke Bukit Jamur, atau mungkin kalau nggak sempat belajar membuat backlog atau membuat dari awal, itu langsung beli backlognya bisa. Itu di sini juga menyediakan bibit jamur, juga backlog, juga jamur segarnya. Bahkan nanti kalau sampai ke olahan, saya siap membantu. Kepingin belajar keripik atau apa sampai olahan jamur, itu saya siap membantu. Bisa menghubungi saya. Itu saya ucapkan terima kasih untuk si inspirasi yang telah mau berkunjung di tempat saya ini. Semoga apa yang saya sampaikan atau pengalaman yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi teman-teman petani jamur se-Nusantara, atau teman-teman atau rekan-rekan yang masih bingung dengan usaha apa yang mau dikerjakan. Mungkin ini sebagai inspirasi bagi kalian, bagi Anda semua, dan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.